yang dari Rasulullah kemarin sudah apa ya? Yang penting jawab sudah, saya percaya. Kalau ada yang jawab belum, silahkan dihafalkan ulang. Untuk kemauan ya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa ata alaina bi barakatihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza wasala ilaihi, maka apabila seorang guru, seorang alim telah sampai kepada majelis, pada madrasahnya, yusallimu alal hadirin, dilanjutkan dengan mengucapkan salam kepada semua hadirin, wa yajlisu mustaqbilal qiblati, dan duduk menghadap kiblat, in amkana, manakala memungkinkan. Adabnya memang bahasin dawuh menghadap kiblat, tetapi Mbah Yai Jamal Jombang matur, misal awakmu suatu saat jadi mubaligh, jadi penceramah, terus dapat undangan, persiapannya seperti apa, panggungnya madep nengdi, tempat duduknya madep nengdi, nggak usah banyak berminta. Diingat-ingat, siapa tahu nanti ada yang jadi ustazah terkenal itu diundang ceramah di hadapan 500.000 pengunjung, sound kurang keras, panggung kurang megah, tempat duduk kurang nyaman, nggak usah minta macam-macam, karena itu ya sudah dipakai gitu saja sebagai penghormatan pada panitia. Nggak usah maksa madhep kiblat seperti adabul alim wal muta'alim, kan harus menghadap kiblat. Salah, berarti dengan ngaji adabul alim wal muta'alim belum tutup. Soalnya dawuh niki ditambahi in amkana, manakala memungkinkan. Bungi madhep ngetan ngengkel. Kak kula madhep ngilen nggih, madhep kiblat nggih. Boten pas, in amkana manakala memungkinkan, biwakorin, dengan penuh wibawa, wasakina, dan tenang. Jadi guru, jadi orang alim be arep ngaji yo ceker, watawadu, dan rendah hati, wa khusu, dengan hati yang khusyuk, mutarobian, manakala lesehan ya duduk bersila, mutarobian itu bersila. Dzalika, atau dengan posisi-posisi selain itu, minal jilsatil hasanah, dari posisi duduk yang bagus. Pun kalau panjenengan sedaya, alhamdulillah sebagai orang Jawa ini dalam kehidupan sehari-hari kita dididik oleh lingkungan cara lingkuh sing pantes niku pripun, kan betul usah diwareng gitu, cara duduk yang sopan bagaimana. Barangkali tradisi duduk itu pun beda antara di Jawa dan di Arab. Kalau duduk yang kayak gini tuh sangat bagus. Agak diangkat ya. Ini nggak ada masalah. Bagus karena sudah termasuk duduk yang coba kalau kita di lingkungan kita duduk dari kemauan malah kira yang pas memang duduk bersila kalau di Jawa. Barangkali kalau Sunda simpuh gitu sopan. Ngoten kemauan disesuaikan dengan tradisi yang ada di daerah masing-masing. Waliyasun, dan seyogyanya menjaga badannya alizahfi, dari berdesak-desakan, ditoto sing mending awake. Seorang alim posisi mau ngaji yo ditoto sing mending lah, artinya ojo sampai terus begitu teko yo wis awak tak ning kene awak kanca-kanca pun modal. Hindari desek-desekan, cari posisi yang dipandang dari segala sudut bisa kelihatan.
anizahfi ammakanihi, dari desekan tempatnya atau tempatnya yang sempit, kurang luas. Wayadaihi, dan menjaga kedua tangannya, anil abasi, saking dolanan. Wat tasbiki, dan ngapu rancang. Ngapu rancang itu seperti apa posisinya? Ngapu rancang itu seperti apa? Kalau murid enggak apa-apa, gitu. Tapi kalau orang alim pun ngoten, terlebih ojo dolanan lah. Jadi seorang alim sambil mengajar muridnya terus tangannya apa? Obah dan lain sebagainya. Dan ngoten itu. Duduk-duduk pulpen di bangku. Ayo cepat diselesaikan pekerjaannya. Tugasnya cepat selesai sambil dolanan tangannya dan usil apa mainan cincin dan lain sebagainya. Rasulullah pernah merasa sangat menyesal ketika pada suatu saat beliau hanya beberapa kali memutar cincinnya untuk main. Itu pun ditegur langsung oleh Allah. Berapa detik itu lupanya kepada Allah? Ya kalau kita nggak sekedar itulah, lupanya agak lama. Dan apa? Kaca HP, tisu, dan sebagainya, lama banget ya. Enggak apa-apa lah, wajar-wajar mawon. Wa ainaihi, dan menjaga kedua matanya, antafrikin nadori, dari pandangan yang tidak fokus. Tafrik itu terpecah, min ghairi hajatin, selain tanpa ada hajat atau ada keperluan. Fokuslah kalau sudah mulai ngaji, itu pandangannya kepada hadirin. Ya jangan hanya kepada satu orang saja. Ngaji 1 jam ditahu pakai wong sitok, seolah-olah ada urusan dia dengan orang tersebut. Tetapi juga jangan menghilangkan fokus sampai pandangannya tidak karu-karuan. Wong samiinnya, hadirinnya ada di depannya kok sambil jadi kita ini menjadi umat Islam sampai fokus pandangannya kepada hadirin, kecuali untuk menunjukkan satu contoh, berarti kan ada keperluan. Contohnya seperti itu, misalnya untuk penonton apa, wal yubaid, dan menjauhi anil mizahi, saking guyonan, wa kasratid dohki, dan banyaknya tertawa. Ngulang ngaji ceramah, hindari guyonan atau banyak tertawa. Apakah sama sekali nggak boleh guyon, Ustaz? Boleh, sekedar untuk menciptakan suasana rileks kangge santrinya atau kangge pendengarnya, audiennya. Kadang kan jenuh juga ngaji 1 jam penuh pegang terus. Maka guru-guru kita, kiai-kiai kita sering menyelingi ngaji ceramah itu dengan canda. Tapi kalau guyon terus sejak awal sampai akhir, ini dibuat tarung, bukan atas seorang alim. Alhamdulillah akhir-akhir ini ceramah-ceramah yang full guyon mulai bertempat malih ngaji yang serius. Nanti loh aku mau membicarakan urusan hamba dengan Tuhannya kok kasih yang guyon. Itu pun juga bisa mengurangi kehormatan seorang alim, bisa membuat kita terlena sampai lali taruh pembahasan dari pengajian kita. Kenapa? Kompeten para ngoten niku fa innahu, karena sesungguhnya keguyonan serta banyak tertawa iku yuqallidul haibati, membuat jadi sedikit kewibawaan kita, mengurangi kewibawaan. Wayus itu husmata, dan meruntuhkan kehormatan. Malih ora patek wibawa, malih ora patek terhormat, krana digigis
Kehormatan itu susah sekali dibangun, tapi sangat mudah untuk diruntuhkan. Kaula rumiyin gadah ya namanya Yai Sohib Bisri. Ketika acara sekian ribu santri gaduh ngoten nika. Begitu MC memanggil beliau Al-Mukarram Yai Sohib Bisri. Semar Priyantuni dipanggil ngoten mawon sudah makrab, apalagi kalau beliau sudah salam, ada getaran-getaran gimana gitu, wedi-wedi demen gitu loh, wedi-wedi demen. Itu yang namanya kewibawaan. Ada juga orang itu di model piye digawe kereng-kereng piye, digawe sangar piye itu tetep mboten ngedeni ngoten niku nggih wonten. Karena mboten ada kewibawaan. Salah satu yang harus dijaga bagi orang-orang yang ingin berwibawa adalah menghindari kakean guyon atau jigi. Wala yudarris, dan tidak mengajar waktu ju'in, di waktu yang lapar. Saya nggak lapar loh ya. Wa atsin, dan haus sadida ini yang sangat dahsyat keduanya. Luwe pol, ngelak pol. Ya lek iso makan dulu, lek iso segera minum sebelum mengajar, daripada di tengah-tengah mengajar sambat gitu, loyo dan lain sebagainya. Au hammin, atau dalam keadaan susah, au ghadabin, atau dalam keadaan emosi, au nu'asin, atau dalam keadaan ngantuk, au fi hali batin mu'limin, atau dalam keadaan dingin yang sangat, apa bahasanya dingin yang sangat, yang bisa bikin sakit. Ada kan cuaca-cuaca sing lek kadang bisa berutuk tenan ngoten. Lek sampai itu tetap kita paksakan bisa malah flu, meriang dan lain sebagainya. Waharin musim izin juga cuaca yang sangat panas yang bisa bikin sakit. Musim izin itu bisa ndadekne energi kita habis terus kering. Hindari waktu-waktu seperti itu. Caranya terus pundi? Dari panggang motor Pak, dari suasananya pas poso Pak, malah orang ulang kelas no luweh PHI selama 30 hari. Dari orang oleh ngulang pas nesu Pak. Lalu tugasku mau pengen bocah-bocah nakal loh pas kelas. Penggane napa nggih? Nguji. Yang harus ditata terutama hati kita. Yang harus ditata adalah persiapan kita. Biasanya ngulang jam sekian ngantuk, ya upayakan sebelumnya tidur dulu. Kalau memang jam 1 nanti ada jadwal mengajar, kok jam 12 marah-marah di rumah, ya usahakan dan ini marahi sehingga waktu sampai di majelis sudah hilang. Wong marah sejak tadi malam loh. Ada masalah dengan suami, dengan istri, sampai siangnya di sekolah masih terbawa-bawa. Kita lanjutkan. Waya jadi barizan, dan duduk. Barizan itu ngetok nih. Lek duduk hampir bisa terlihat dari segala sudut pandang, ngedeng. Pun tak seperti mawon sing ada kula critakne wae lho, mbon modern gitu. Jadi posisi seorang alim, seorang guru itu ya duduk sing iso disawang oleh semua santrinya atau para pengunjung. Ben ketok ngoten. Li jami'il hadirin, untuk semua yang hadir. Wal yuwakir, dan mengagungkan afadilahum, utama-utamanya hadirin. Ukuran utamanya seperti apa? Bil ilmi, dengan ilmu, wasini dengan usia, wasolaki dengan kebagusan, awisyarofi dengan kemuliaan. Setelah duduk di posisi yang nyaman,
mudah dipandang dari manapun, dilanjutkan dengan memberikan penghormatan kepada orang-orang yang mulia di antara para hadirin. Dimulai dari urutan yang paling mulia itu seperti apa, yang lebih itu seperti apa, yang paling alim, yang paling tua, yang paling baik, yang paling mulia. Wa yarfa'uhum ala kasabi taqdimihim fil imamah, menghormati mereka, meninggikan mereka sebagaimana seseorang mendahulukan siapa yang menjadi imam. Jadi kalau kita ceramah misalnya, yang kami hormati atau yang kami taati, pilih dari ukuran-ukuran yang paling layak untuk jadi imam. Misalnya di majelis itu ada kiai, ada bupati atau pejabat, ada tokoh-tokoh masyarakat. Siapa di situ yang paling layak untuk didahulukan ketika memilih imam? Tentu yang alim. Makanya penghormatan itu yang pertama kepada yang alim. Bandinginnya tentu. Kita punya acara kecil, seminar misalnya, satu ruangan ada 50 orang, kita pandang dulu. Yang alim banget nggak ada, karena seminarnya bukan masalah agama. Ya setidaknya yang rodok nggak ngalim-ngalim amat, tapi dalam urusan agama dia patut untuk menjadi imam. Itu penghormatan yang paling pertama. Ngoten niku nggih. Niki ada pesantren lho nggih. Wa yatalattaf bil bagina, berlemah lembut kepada sisanya. Kalau nama-nama tokoh itu tadi sudah diberi penghormatan, yang lainnya juga jangan sampai terlewatkan. Wa yukrimuhum bi husnil kalam, dan memuliakan mereka dengan ucapan yang bagus. Wa talaqatil wajhi, dengan wajah yang manis. Wa husni mazidil ihtiram, dan dengan sebaik-baik penghormatan tambahan. Misalnya setelah menyebut ulama, ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya, lan para bapak ibu, para adik-adik sedaya sing teng pojok mriku, sing teng mriku, sing boten saged kawula sebat satu persatu. Sedayanipun mugi-mugi dipun rahmati dening Allah. Artinya tidak ada di antara hadirin itu yang terlewatkan untuk kita hormati. Wa yaqumu li akabiri ahli Islam ala sabilil ikram. Wa yaqumu, dan berdiri li akabiri ahli Islam ala sabilil ikram. Kalau ada dan berdiri untuk para tokoh-tokoh pembesar agama Islam dengan tujuan memuliakan. Manakala posisi duduk, tiba-tiba di tengah-tengah hadirin itu masih datang orang, ini ada tamu ya, seorang alim atau seorang kiai, ada seorang guru, seorang alim pun tetap memberi penghormatan kepada tamu yang barusan hadir itu dengan berdiri. Pun panggah lanjut ngaji atau masih tidaknya dengan berdiri, sugeng rawuh, sederek kulo, atau selamat datang saudara saya, atau itu sesama guru, sesama dosen, sesama kiai. Wa yaltafitu ilal hadirin iltifatan qasadan bihasbil hajah. Nolah-noleh, wa yaltafitu itu nolah-noleh ilal hadirin, kepada hadirin, iltifatan dengan model tolah-toleh, qasoda yang dimaksudkan bihasbil hajah, untuk sebuah keperluan. Atau niku nyawang sing ngeroto, jangan hanya beberapa orang saja yang ketika kita ngaji, ketika kita ceramah niku sing disawang. Semua yang hadirin itu diperhatikan dengan model niku oleh nyawang sing roto, kadang madhep itu, kadang madhep
ngaler, kadang yang dipandang hadirin yang ada di depan, kadang di nengel nyawang hadirin sing neng buri. Janjane hakikatnya seperti ini. Lek sing nyawang kula panjenengan sedaya ngoten boten pada enten dampake janjan. Tapi kalau orang alim, orang yang penuh barokah, terus lek ceramah itu di panggung yang tinggi yang bisa dipandang dari manapun, nyawang kiai itu kan dapat barokah. Pandangan seorang alim yang terjatuh kepada wajah orang awam seperti kita itu loh juga ada barokahnya, karena pandangan mata orang alim itu bukan pandangan mata biasa, pasti ada getaran-getaran syafaqah, kasih sayang dan macam itu. Seperti halnya ketika seorang alim itu menyentuh santrinya, ngusap rambutnya, demek gegere dan lain sebagainya, itu mboten kok basa-basi enggak, tapi ada semacam ingin menunjukkan atau menyalurkan cinta dan kasih sayang. Oleh tresnane orang alim itu loh sudah luar biasa, dipandang oleh orang alim itu loh sudah penuh keberkahan. Makanya jenengan semerep yang alim cari perhatian lebih di sawah. Wa yakhussu dan mengkhususkan man kepada seseorang yukallimahu yang ia ajak bicara, au yas'alu atau seseorang yang bertanya hu kepada seorang au yas'alu atau bertanya seorang alim hu kepada seseorang tersebut bimazidi iltifatin ilaihi, dengan tambahan noleh kepadanya. Misalnya pas ngaji, coba ibu-ibu paham enggak yang saya jelaskan tadi? Coba ibu yang di sana, kan ada penekanan noleh mundakna namun dibanding saat-saat biasa. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa dia sedang berinteraksi dengan yang ditoleh itu wau. Siapa yang ditoleh itu wau? Orang yang ia ajak bicara atau orang yang ia tanya. Begitupun ketika hadirin santri itu ada yang bertanya, "Yai ngapunten badhe nyuwun pirsa." Jadi salah. Yo apa? Masa yo ngono? Napa nggih? Apa nama? Apa Dek? Itu kalau di madrasah kita. Wa iqbalin dan menghadap alaihi kepada seseorang tersebut, wa in kana saghiran aw wadi'an, baik itu kecil maupun orang yang rendah, siapapun itu orangnya yang kita ajak bicara atau yang kita tanya, atau sebaliknya siapapun itu orangnya yang bertanya atau mengajak berbicara dengan kita, tetap dipandang meskipun wongnya cilik. Maksudnya orang kecil nggak ada nopo-nopo nih belas, baik secara status maupun memang bentuknya memang dia anak kecil memang, atau uang sing kecil awake yo, atau orang yang kecil statusnya nggak ada posisi apa-apa, kedudukan apa-apa di masyarakat. Awal wadian itu loh, atau orang sing embung lah, kita anggap dia itu nggak ngalim, bodoh dan lain sebagainya, siapapun orangnya beri penghormatan, tidak omongan yo adua harap disawang, jangan pilih. Fa inna tarkadzalika, karena sesungguhnya meninggal nyawang ngoten kuwau iku min af'alil mutakabbirin, sebagian dari perilaku atau perbuatan orang-orang yang sombong. Dek ditanya ragilem nyawang, itu termasuk dari perbuatan orang-orang yang sombong. Tidak boleh dilakukan sama sekali oleh orang alim atau seorang guru.
watak-watak elek ngoten niku lek iso dihindarkan jauh-jauh, jangan sampai ada melekat pada diri seorang alim atau seorang. Kita lanjutkan. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan ala syuru'i, mendahulukan apa? Tandang atau melaksanakan fitadrisi di dalam mengajar, yang didahulukan apanya? Qira'ata syai'in min kitabillah ta'ala, dimulai dengan membaca satu atau dua ayat dari kitab Allah. Untuk apa? Tabarrukan, untuk mengharapkan keberkahan. Wa tayammunan, sama keberkahan. Tayammunan juga berarti keberkahan. Lek arep ngulang disempatnya tenanan ngeten iki. Begitu memulai mengajar diawali dengan membaca satu atau dua ayat untuk tabarrukan, mengharap keberkahan. Alhamdulillah kita ngaji selalu dimulai dengan baca ayat kursi tiga kali. Wa yad'u aqibal qira'ati li nafsihi, dan berdoa seusai membaca ayat. Berdoa untuk siapa? Li nafsihi, untuk dirinya sendiri, walil hadirin walisairil muslimin, dan untuk semua umat Islam, waliwaqifi makanihi in kana min waliwaqifi makanihi, dan untuk orang yang mewakafkan tempat tersebut, in kana fi madrasatin, manakala ada di sebuah madrasah, mauqufatin, yang diwakafkan, au nahwiha, atau yang semacam itu. Jadi setelah membaca ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan doa. Doa untuk apa? Untuk semua yang hadir. Termasuk di situ bahasin dawuhaken, doakan juga untuk orang-orang yang mewakafkan tempat tersebut. Pas ngaji di masjid, ya orang yang mewakafkan tanah untuk masjid didoakan juga. Pas ngajinya di madrasah, ya orang yang mewakafkan tanah atau mewakafkan hartanya untuk madrasah tersebut didoakan juga. Kenapa seperti ini? Jazaan, sebagai balas budi, likusni fi'lihi, untuk kebaikan amal perbuatannya, wa tahsilan liqasdihi, dan untuk mengharapkan keberhasilan dari yang sedang dituju atau yang sedang diharapkan. Sumayastanidu billah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dirajam, wa yusammi, dan menyebut Allah Ta'ala, wa yahmaduhu, dan memuji Allah Ta'ala, wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa wa ala alihi wa sahbihi, lek mau sholawat pun supaya dilengkapi juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat. Misal Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma. Biasanya kan enten kalau giliran ngoten niku tiap malam habis sholat isya pengen ndang duwe mobil, pengen mobil nggih. Habis sholat isya terserah langsung atau sampai dini hari menjelang subuh, sing penting tiap malam 400 kali sholawat dengan satu permintaan yang orang berhasil aja nyuwun liyane. Ngoten insyaallah biasanya dikabulne. Sing pengen lho niku nggih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya kok mboten wa ana ali wasofi Pak, pas terakhir. Soalnya kan biasanya yang militan kan pilihan nggih. Dan mentas kayak dihitung nggih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Enggak oleh kurang, enggak oleh kurang. Itu tentang tangan. Bersama ada kepujuran Gusti Allah malah wonten. Ya Allah, militan motor. Tapi lek pas ngoten niku sing terakhir pun 400 wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ngoten niku Kanjeng Nabi tambah marem. Apakah Rasulullah dengar langsung ketika kita memuji Rasulullah, ketika kita membaca sholawat? Dengar langsung. Kok sakit Pak Rasulullah mendengar sholawat kita? Ya sakit karena Rasulullah bukan kita kok.
pada karo awake tapi sik ana Rasulullah napa krungu lek awake dhewe maca selawat. Iki padane kaya anake dhewe. Kok diberiku wa ala alihi wa sahbihi ini kok nggih wa taraddo dan mohon keridhaan an a'immatil muslimin dari para pemimpin umat Islam. Itu di antara adab-adab seorang alim. Bardungo ta'awud, mau bismillah, mau sholawat kepada Rasulullah dan para sahabat, kemudian memohon keridhaan dari a'immatil muslimin. A'immatil muslimin itu siapa sih? Para pemimpin-pemimpin Islam yang ilmunya sampai kepada kita, yang kita alim dekat beliau-beliau semua. Misalnya kalau di madhab kita Imam Syafi'i, ya tokoh a'immatil muslimin itu Imam Syafi'i, murid-muridnya, penerus-penerusnya, yang gara-gara jasa mereka itu loh kita paham agama, yang gara-gara ada mereka itu loh kita sampai bisa menjadi guru, menjadi seorang alim. Nyuwun keridhaan, nyuwun itu kepada mereka-mereka semua. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addadat, dan manakala jumlahnya banyak. Apa yang jumlahnya banyak? Ad-durus, mata pelajaran. Bagaimana adab seorang alim ketika mata pelajaran yang ia pegang itu banyak sekali? Bingung sampai apa sing kudu didhisik. Qaddamal asrafa, dahulukanlah yang paling mulia atau yang paling agung. Fal asraf, kemudian yang berikutnya. Ukurannya seperti apa memilih mata pelajaran yang paling asraf nanti? Wal ahamma, dan yang terpenting. Fal ahamma, kemudian berikutnya. Malah modern adab seorang alim yang diajarkan oleh Mbah Hasim ketika mengajar, dipilih yang paling hebat dulu baru sak ngadapi. Kalau kita biasanya kan betul dimulai dari pelajaran yang paling iyalah, karena yang kita ajar juga anak-anak. Masa anak-anak langsung dipilihnya dari yang paling berat. Contohnya seperti apa? Panduan Mbah Hasim terus pundi cara memilih mata pelajaran, dimulai yang paling mulia, terus sak ngisore, yang paling penting, terus sak ngisore, terus pundi panduannya? Fayuqaddimu tafsirul Quran, maka seorang alim seyogyanya mendahulukan ngaji tafsir Al-Quran, ngaji paling penting tafsir Al-Quran. Summal hadis, kemudian ngaji hadis. Summa usul latin, kemudian ngaji dasar-dasar agama. Summa usul al-fikhi, kemudian ngaji usul fikih atau dasar-dasar ilmu fikih. Summa kutubal madhabi, kemudian kitab-kitab madhab. Summa nahwa, kemudian kitab nahwu atau kitab alat tata bahasa dan lain sebagainya, tajwid dan lain sebagainya. Ngeten nggih ingkang dipun ajaraken Mbah Hasim dimulai dari yang paling berat dulu. Janjane memang nggih. Terus pun nggih. Kula nate menganalisa ngeten. Tiang alim ngeten iki, ya Allah, sedikit sekali kelirunya. Contohnya ngeten, dahulukan ngaji Al-Quran tafsirnya. Orang berat boleh ngaji tafsir dulu. Pun kita aja yang menang, bukan kemauan. Akhirnya kita membuat turun ngaji tafsir dulu. Kita memperdalam bacaan Al-Quran. Selama bertahun-tahun hanya disibukkan loh belajar macamnya tok itu loh. Sampai bertahun-tahun kan nih, yang ditekankan apa? Moco yang benar, moco yang enak dan lain sebagainya. Akhirnya ada dua kemungkinan.
urung sampai belajar tafsir Al-Quran umur entek, akhirnya nggak sempat belajar isinya Al-Quran, atau terlalu lama mempelajari caranya moco, ilmu tajwidnya dan lain sebagainya, sampai pada saatnya terlalu puas di situ, bertahun-tahun lali utawa rakober mempelajari tafsir Al-Quran. Ora yo iman tenan ketika seumur hidup ini kita nggak sempat memahami isinya Al-Quran yang katanya mukjizat paling hebat, kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung, kitab yang ketika diturunkan diperjuangkan kados ngoten nika oleh Kanjeng Nabi, oleh sahabat-sahabatnya, isinya diajarkan, dipertahankan dengan darah dan pengorbanan, agar umat manusia itu tahu isinya, mengamalkan isinya dan selama di dunia dan di akhir. Tiba sampai saat ini kita tidak sempat belajar isinya Al-Qur'an, ndak eman. Napa wonten Pak ngoten niku tiyang sing sampai mati mboten sempat mempelajari isinya Al-Qur'an dijawab dengan itu. Kadang kan, Pak, bukankah yang penting maca mawon angsa ganjaran? Nggih, maca mawon pasti sudah dapat pahala. Enggak, noleh sembarang artinya. Mana kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pahala. Kita tahu isinya, tambah lagi pahala. Kita amalkan isinya, tambahlah lagi. Usahakan pundi kemawon, seberapapun umur kita, seberapapun repotnya kita, sempat nyinau isinya Al-Quran. Kalau nggak sempat ngaji kepada seorang guru ngaji tafsir, sempatkan isinya duit 1.000, 2.000, 3.000 sampai berapa untuk memberi tafsir Al-Quran. Niatkan suatu saat saya harus pergi ke toko kitab, beli satu tafsir Al-Quran, saya pelajari sedalam-dalamnya dengan tujuan saya pengen ngerti isinya Al-Quran. Nek nggak ngoyo ngoten niku mboten keturu. Pak, di rumah saya sudah ada Pak Al-Quran. Itu buktinya sampai buluk. Mboten napa-napa pun sing penting kula pun matur. Kula ngomongnya awak kula piyambak. Kula ngomongnya awak kula piyambak. Ojo sampai lali sinau tafsir Al-Quran. Ojo sampai lali mendalami isi Al-Quran. Emang umum. Duki pun tiba, duki suman nahwan gitu. Wa yuktimud darsa, dan mengakhiri pelajaran bibutubi roko itu dengan kitab-kitab yang halus, lembut. Untuk apa? Liyufidal hadirin, untuk memberikan faidah, kemanfaatan kepada hadirin. Manfaat berupa apa? Tadhirul batin, hati yang bersih. Ngaji 1 jam atau ngaji 1 tahun misalnya, setelah kajian panjang, serius dan lain sebagainya, penuh semangat, penuh giroh dan lain sebagainya, akhiri pengajian tersebut, kalau tidak dengan sebuah kitab, dengan nasihat yang lembut. Kita menggambarkan semacam ini. Ilmu itu kita anggap peralatan atau perlengkapan. Ada pisau, ada senapan, ada alat-alat macam-macam dan lain sebagainya. Kemudian yang kita sampaikan terakhir di ceramah kita, atau yang pelajaran terakhir yang kita sampaikan di majelis kita, itu sebagai pembungkusnya. Nasihat-nasihat yang lembut, kitab-kitab sing ndadekne wong napa nggih teng ati ayem. Soale seringkali
ceramah, kajian niku lek mboten ditambahi dengan nasihat yang lembut, dengan dilengkapi ngaji kitab-kitab sing iso ndadekne ati ini menjadi lunak, karena sok-sok dadi wong niku malah kasar cara beragama. Ya. Cara menyampaikan kebenaran pun biasanya nggih wonten gontok karena memang enter semangat yang luar biasa. Nah, ya salah ngono ki rasa itu. Coba kalau ngajinya itu baru dengar, oh syaratul sunni sholat ngoten niku, lek ngono kae rasa, kemudian ada tambahan nasihat lagi, bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, bagaimana cara kita mengingatkan kepada yang lebih muda, bagaimana kita menegur yang lebih tua, akhlaknya seperti apa, mungkin lek gitu. Ora gampang-gampang ngelokne wong, ora gampang-gampang nyalahne wong, ora gampang-gampang musuhi wong.